Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta hadirin wal hadirat yang menyaksikan. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkatnya lah kita masih diberikan nikmat jasmani maupun rohani. Yang kedua kalinya, salawat beriringkan salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, siapa lagi kalau bukan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tak panjang lebar, berdirinya saya di sini bukan karena saya hebat. Berdirinya saya di sini bukan karena saya kuat. Berdirinya saya di sini bukan karena saya seorang pejabat, tapi berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah tausiah Islami yang akan saya beri judul Hikmah di balik pandemi corona. Hadirin rahimakumullah. Sudah 1 tahun kita hidup di lingkup yang menegangkan. Hidup bersama pandemi COVID-19. Tantangan, rintangan, aturan bahkan hukuman selalu melekat kita rasakan setiap saat. Bagaikan hidup sebagai buronan narkoba yang menjadi incaran setiap mata. Dari banyaknya negara yang terjangkit virus ini, salah satu di antaranya adalah negeri tercinta kita ini, Indonesia, menjadi korban dari keganasan virus ini. Seperti krisis ekonomi, pendidikan semakin minim, dan maraknya perubahan negatif dari ponsel yang terkini menjadi salah satu dampak negatif dari sebuah pandemi. Hadirin rahimakumullah. Dari banyaknya dampak negatif COVID-19, harus pula kita ambil hikmah dan dampak positifnya bagi kemaslahatan negara. Banyak orang yang sudah membuka usaha sendiri, seperti budidaya tanaman, ikan hias, budidaya ternak, dan lain sebagainya. Kepedulian orang terhadap kebersihan merupakan pokok utama dari pandemi corona. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menurunkan cobaan di atas kemampuan hambanya, serta segala sesuatu keputusan Allah adalah hal yang terbaik bagi seluruh manusia. Tiada maksud lain Allah Subhanahu wa taala menurunkan wabah penyakit seperti yang kita alami sekarang adalah tidak lain dengan tujuan untuk menegur para manusia untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah di balik pandemi ini harusnya dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memadukan rasa takut kita dan harapan kita untuk secepatnya mengangkat virus ini dari muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang rugi. Hadirin rahimakumullah. Contoh hikmah di balik pandemi ini adalah, menurut ilmu geografis, lapisan ozon perlahan mulai tertutup sehingga bumi ini semakin terlindungi dari yang namanya bencana alam. Dan kita sesama muslim tidak sembarang bersentuhan, tidak sembarang berjabat tangan antara yang muhrim dan yang bukan muhrim. Semua terjaga akibat adanya pandemi corona. Mari sama-sama kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ibadah kita, tingkatkan iman kita agar kita dapat mengambil hikmah-hikmah di balik pandemi corona. Mari sama-sama kita lawan masa pandemi ini dengan iman dan takwa kita semua. Kita curahkan doa-doa kita melalui zikiran yang didapat langsung dari wasilah Kiai Haji Hashim Asy'ari
yang berbunyi li khamsatun utfi biha haral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah li khamsatun utfi biha haral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan zikiran ini kita dapat terhindar dari wabah virus corona. Mari sama-sama kita lawan masa pandemi ini dengan rasa syukur, bukan takabur. Ambil hikmah dari virus corona dengan hati, bukan karena dengki. Hadapi masa kesulitan dengan sabar, bukan gaya barbar. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwafiq illa aqwabit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.